Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi ini, Pak Hendra akan menyampaikan, tentang pengantar terhadap, mata, kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan misalnya di sejarah pemikiran ini, nah kita akan melihat pada dasarnya dari masa Rasulullah misalnya, ya kita akan melihat yang pertama adalah latar belakang terbentuknya sistem, ekonomi Islam. Nah ini, menjadi menarik bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara atau masyarakat itu dipengaruhi oleh, seperangkat nilai ya, yang dianut oleh bangsa atau masyarakat tersebut seperti adat, kebiasaan ya, eee, lalu kemudian norma-norma, lalu kemudian kepercayaan, ideologi, dan berbagai macamnya. Jadi ini Masya Allah luar biasa dasarnya. Sama ketika kita berbicara misalnya tentang ekonomi Islam, sistem ekonomi yang terbentuk pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang kemudian diwariskan kepada Daulah Umayyah dan seterusnya hingga sekarang. Ekonomi Islam ini adalah merupakan suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh adat istiadat bangsa Arab yang gemar berdagang. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di situ misalnya bagaimana kemudian, nenek moyangnya Nabi Muhammad itu suka melakukan perjalanan ya. Jadi, Bani Hasyim ya, Abdul Manaf ya, dan itu Masya Allah luar biasa. Apa yang dikatakan di situ? Ya, rihlatas sita iwas soib ya. Jadi pada musim dingin ya, dia pergi ke Yaman yang hangat, lalu kemudian musim panas dia pergi ke Sam yang sejuk. Tapi ingat kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jangan lupa terhadap Allah ya, yang pemilik ya semuanya, pemilik yang menitipkan rezeki dan berbagai macamnya. Jadi ini adalah merupakan sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh adat istiadat bangsa Arab yang memang gemar berdagang. Ayahnya Rasulullah pun meninggal dalam perjalanan dagang. Rasulullah pun sebagai seorang pedagang. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, misalnya mana lebih lama Rasulullah sebagai seorang nabi ya mengemban risalah nabi dibandingkan dia berdagang. Lebih lama dia berdagang. Nah, oleh karena itu selalu saya katakan tidak sempurna kayak nabi, kalau makan seperti nabi, minum kayak nabi, tapi sholat seperti nabi, tapi giliran dagang nggak punya dagangannya. Jadi masih kurang sempurna. Jadi suatu ketika orang tanya, Ustadz, sudah dokter masih dagang ngapain Ustadz? Nah, saya bilang saya jawab gitulah kira-kira. Masya Allah luar biasa ada sebuah kenikmatan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, ekonomi Islam itu adalah suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh seperangkat nilai ya Islami yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka di dalam ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi ekonomi Islam ini adalah dibawa oleh Rasulullah di situ menjelaskan mana yang halal, mana yang haram ya. Jadi Masya Allah, persoalan harta itu pertanyaannya dua Bapak Ibu sekalian. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana kau peroleh, ke mana kau salurkan. Jadi tidak cukup bagi Bapak Ibu sekalian kalau kemudian hanya belajar ekonomi Islam ini hanya untuk kemudian tuntutan bekerja. Tapi jauh di atas itu boleh jadi ini Allah memerintahkan pada Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian agar kemudian belajar ekonomi Islam yang kemudian insya Allah menyelamatkan kita dan keluarga dari api nerakanya Allah. Boleh jadi yang selama ini kita bergelimang dengan riba, dengan yang haram dan berbagai macamnya. Nah, bagi yang sudah istiqomah, mudah-mudahan ini menambah keberkahan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, ya setelah masa Rasulullah itu ada masa para sahabat yang dikenal dengan Khulafa Rasyidin misalnya, di situ ada Abu Bakar Siddiq ya, yang kemudian meneruskan Rasulullah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, lalu kemudian ada Umar bin Khattab ya, lalu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah itu kita kenal ada masanya Abu Hanifah. Ini yang perkembangan pemikiran ekonomi Islam semasa Daulah Umayyah. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi Daulah Umayyah. Nah, itu ada Abu Hanifah yang kita kenal ya. Jadi Masya Allah Abu Hanifah, lalu ada Al-Auza'i, ada Imam Malik bin Anas, ada Abu Yusuf. Nah, ini yang kita bicarakan tadi di pertama tadi tentang Abu Yusuf misalnya yang punya kitab tentang Al-Kharraj. Nah, di situ juga ada Muhammad bin Ali Hasan As-Saibani ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang lahir di sini. Tapi yang kita pelajarinya akan kita bahas di sini cuma satu saja, yaitu Abu Yusuf ya di sini ya. Nah, lalu kemudian ya Abu Hanifah itu menjadi menarik juga Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Imam Syafi'i cuma belajar dari satu tempat ke tempat lain, tapi Imam Abu Hanifah itu punya pabrik di Kufah. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu anak saya yang pertama saya kasih namanya Hanafi. Ya, saya cari siapa kira-kira ulama yang kira-kira yang pedagang juga ya.
yang kemudian ulama juga. Nah, Imam Abu Hanifah lah kira-kira. Jadi ilmunya kaya, hatinya kaya sebagai seorang ulama, tapi kemudian uangnya juga banyak karena dia punya pabrik di Kufa dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian kita akan berbicara tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam di masa Daulah Abbasiyah. Nah, di situ kita lihat ada Yahya ibnu Adam, lalu ada Imam Syafi'i, ada Abu Ubaid. Nah, di Abu Ubaid nanti kita akan bahas itu tokoh ini. Ya, Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian ada Ahmad bin Hambal, lalu ada Haris bin Asad, ada Junaid dan berbagai macamnya. Nah, di sini Mawardi kita ambil juga. Lalu kemudian ada Ibnu Hazm dan ada Imam Al-Ghazali. Jadi di sini kita ambil tadi adalah Abu Ubaid, lalu kemudian Mawardi, ya, lalu kemudian Imam Al-Ghazali. Ada banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Daulah Abbasiyah II. Di situ ada Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan konsep price, dengan konsep harga tadi. Ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Khaldun, ya Masya Allah luar biasa. Ada Taqiyuddin Ahmad, ada Syekh Waliyullah. Di sini kita ambil dua, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kupas misalnya aliran utama pemikiran ekonomi Islam ini datang dari para fuqaha, ya, seperti Abu Hanifah, ya, dan berbagai macamnya, Imam Syafi'i misalnya, tapi juga datang dari seorang sufi, para sufi, ya, dan juga datang dari para kaum filsafat. Jadi semuanya berhasil menambahkan bahan-bahan dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam ini. Jadi kalau ditanyakan mereka itu semuanya adalah backgroundnya ada yang seorang fuqaha, ya, ada seorang sufi, ya, lalu kemudian ada ahli filsafat. Meskipun misalnya Imam Al-Ghazali dari filsafat kemudian lari ke tasawuf. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah beginilah kira-kira kalau kita perhatikan bagaimana tulisan-tulisan ekonomi Islam kontemporer itu rata-rata berbicara tentang hukum Islam terbatas pada riba, halal atau haram kira-kira, zakat, perbankan dan berbagai macamnya. Nah, kalau modernis penafsiran bebas atas sumber-sumber Islam menjawab persoalan masa kini. Lalu kemudian ada ekonomi muslim didikan barat seperti Capra, Manan dan berbagai macamnya, kombinasi fikih dan ekonomi. Nah, yang paling bagus adalah fikih yang paham, ekonominya juga paham. Nah, keterbatasan kita di hari ini, dia ahli fikih tapi tidak paham ekonomi, ahli ekonomi tadi tidak paham fikih. Yang paling bagus adalah perpaduan antara keduanya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari sisi perkembangan ekonomi Islam, 1930-an sampai 40-an itu lebih banyak bicara tentang fikih dan kalam. Lalu kemudian 1960-an sampai 1950-an sampai 1960-an pengajaran dan prinsip ekonomi Islam, 70-an sampai 80-an ajakan kepada ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Jadi berangkatnya dari perdebatan fikih, halal atau haram, kira-kira gitu, dan berbagai macamnya. Nah, kemudian pada akhirnya baru membuat sebuah sistem ekonomi yang luar biasa, ada perbankan dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah itu saya pikir sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya perkembangan ekonomi Islam ini, nah kita lihat perkembangan sistem ekonomi Islam itu di dunia pada abad 20 misalnya, usaha awal mengembangkan Bank Islam di Timur Tengah itu dimulai pada tahun 1950-an sampai 1960-an tadi. Di situ ada Anwar Iqbal Quraisy misalnya tahun 1967, lalu mendiskusikan tentang bank bebas bunga, ya. Lalu kemudian ada Al-Maududi, ya, dan berbagai macamnya. Termasuk ada Iqtisaduna tadi yang Pak Indra bilang tadi, yang ini Masya Allah luar biasa, Iqtisaduna tadi, yang mengatakan bahwa menurut Bakir Sadar, tidak ada ekonomi Islam, yang ada itu iktisaduna. Tidak ada ekonomi Islam, yang ada itu ekonomi kita. Makanya dia tulis iktisaduna. Ya, umurnya singkat Bapak Ibu sekalian, tapi karyanya Masya Allah luar biasa. Dia menulis dua, falsafatuna sama iktisaduna. Jadi menurut Bakir Sadar tidak ada ekonomi Islam, yang ada ekonomi kita. Karena bagi Bakir Sadar, ekonomi ya ekonomi, Islam ya Islam, tidak bisa disatukan. Jadi Masya Allah terjadi perdebatan di kalangan tokoh pemikir ekonomi Islam. Lalu kemudian ada banyak lagi yang lainnya membuat karya-karya ilmiah yang buku yang kemudian mewarnai perjalanan ekonomi Islam. Lalu kalau kita perhatikan kemudian di abad 20 juga misalnya tahun 73 74, nah di Timur Tengah itu tahun 1977 di Kota Bahrain lahir Bank Islam. Lalu Bank Sosial Nasr 71, ya, Bank Pembangunan Islam 75. Saya pernah ke Bank Pembangunan Islam ini di Jeddah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya kesempatan yang sama insya Allah, bisa beriset dan berbagai macamnya. Lalu kemudian ada banyak lagi bank-bank lainnya. Nah, di Malaysia 1984 lahir Bank Islam Berhad. Pak Indra pernah juga sampai ke Bank Islam Berhad ini tahun tahun 2000-an, ya, di Bank Islam Berhad ini. Nah,
Eh, Mudah-mudahan jadi kalau dilihat dari sisi lahir lebih duluan Bank Islam Berhad di Malaysia dibandingkan Bank Muamalat misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan 1981, 1985 sekitar 24 bank Islam atau lembaga keuangan Islam lain telah didirikan ya di Qatar, Sudan dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akar historis gerakan umat Islam Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu pada masa lahirnya kesadaran. Kalau orang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu lebih duluan di banyak negara, tapi bagi saya cikal bakalnya sudah lebih duluan di Indonesia. Bapak Ibu bisa perhatikan misalnya Haji Samanhudi dengan Serikat Dagang Islam di Batavia 1909, ya di Solo 1911, lalu ada Ahmad Dahlan misalnya Perserikatan Muhammadiyah 1912 ya. Lalu kemudian ada NU ya yang dikenal dengan Nahdlatul Tujar misalnya 1924. Lebih duluan mana? Nahdlatul Tujar atau Nahdlatul Ulama? Lebih duluan Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum pedagang, baru kemudian melahirkan kebangkitan kaum ulama. Jadi Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu jadi dagang juga dong kayak teman-teman tadi. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian lahir berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian di Indonesia lahirlah kemudian diawali oleh misalnya Lokakarya Bunga Bank pada saat itu 1990 yang mengatakan Bunga Bank ada mengatakan halal ya. Halal dong dia bilang. Pohon aja pasti berbuah, masa bunga masa uang nggak bisa berbuah kira-kira gitu. Lalu mengatakan subhan remeng-remeng antara halal dan haram. Yang satu lagi mengatakan haram. Yang haram inilah kemudian melahirkan lahirnya Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992. Nah, dampak bank syariah melahirkan banyak lahir yang lain, lahirlah asuransi syariah, lahirlah obligasi syariah, lalu kemudian lahirlah reksadana syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, BMT dan berbagai macamnya. Jadi ini dampaknya. Nah, kalau kita perhatikan inilah merupakan struktur keuangan Islam Indonesia hari ini. Jadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, berapa jumlahnya? Nah, ya tidak sampai 10% juga di hari ini, tapi ya alhamdulillah lah, bank syariah kita baru sekitar 6% pangsa pasarnya, tapi industri keuangan syariah kita baru sekitar 9 berapa persen, ya sekitar 10% lah anggap. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu dari sisi hukum, Masya Allah sudah banyak kita punya hukumnya, ada tentang Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal 2019, Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan ini PP ya, PP Jaminan Produk Halal 2019, Undang-Undangnya 2014, lalu kemudian tentang pengolahan zakat 2011, 2008 tentang perbankan syariah, 2008 tentang surat berharga syariah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan peradilan agama dan berbagai macamnya. Jadi bagi saya pada dasarnya sudah komplit banget ya. Jadi begitu juga terhadap perkembangan industri keuangan syariah yang lainnya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Silakan.